Shalom teman-teman, selamat berjumpa kembali dalam cerita mingguan Sekolah Minggu Gereja Toraja, edisi minggu kedua bulan Juni 2025. Bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih-Mu. Saat ini kami dipertemukan lagi melalui cerita mingguan Sekolah Minggu Gereja Toraja. Kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu untuk memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1-9. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkumur-munah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua orang yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapodika, Pontus dan Asia. Amin." Tema cerita mingguan, api di kepala, bahasa lidah. Teman-teman yang diberkati Tuhan, ada yang lancar berbahasa Toraja atau bahasa Inggris? Angkat tangannya yang bisa. Wah, hebat sekali yang sudah bisa. Pasti teman-teman rajin belajar ya. Untuk bisa berbicara dalam bahasa Toraja atau bahasa Inggris memang tidak mudah. Kita harus belajar berkata-katakannya, cara pengucapannya, dan sering-sering berlatih. Tapi tahukah teman-teman, di hari Pentakosta terjadi sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Para murid Yesus tiba-tiba berbicara dalam berbagai bahasa tanpa pernah belajar. Bayangkan, mereka yang tadinya hanya bisa berbahasa Yahudi, mendadak bisa berbicara dalam bahasa Mesir, Romawi, Arab, dan banyak bahasa lainnya. Bagaimana bisa? Apa yang membuat mereka bisa melakukan hal sehebat itu? Nah, ini semua karena kuasa Roh Kudus yang turun pada hari Pentakosta. Saat itu, para murid Yesus sedang berkumpul di sebuah rumah di Yerusalem. Mereka sedang berdoa bersama-sama. Tiba-tiba, wush! Terjadi bunyi seperti angin yang bertiup sangat kencang memenuhi seluruh rumah itu. Dan lihat, ada yang lebih mengejutkan lagi. Di atas kepala setiap murid muncul sesuatu seperti lidah-lidah api. Tapi api ini tidak membakar atau menyakiti mereka. Ini adalah tanda bahwa Roh Kudus sudah turun dan memenuhi mereka. Saat itu, keajaiban terjadi. Para murid mulai berbicara dalam berbagai bahasa yang berbeda. Padahal sebelumnya mereka tidak pernah belajar bahasa-bahasa itu. Di Yerusalem waktu itu ada banyak sekali orang-orang dari berbagai negara yang sedang berkunjung. Mendengar suara ribut-ribut, mereka datang berkerumun. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Mereka terkejut. Setiap orang bisa mendengar para murid berbicara dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, hebat! Bagaimana mungkin orang-orang ini berbicara dalam bahasa kita? Kata mereka dengan heran. Lalu Petrus berdiri dan menjelaskan kepada mereka bahwa ini adalah kuasa Tuhan yang menceritakan tentang Yesus dan kabar baik tentang kasih-Nya. Teman-teman, itu yang terjadi pada hari Pentakosta. Roh Kudus turun dan memberi kuasa kepada para murid untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus kepada semua orang. Dan sampai sekarang, Roh Kudus masih terus bekerja dalam hati setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus atas segala pemeliharaan-Mu kepada kami, semua yang terus kami alami sampai saat ini. Terima kasih atas firman-Mu, kiranya menjadi pedoman dalam kehidupan kami, dan kami menjadi anak yang dengar-dengaran kepada mama dan papa, bapak, ibu, guru di sekolah, kakak guru di sekolah minggu, terlebih kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa buat teman-teman kami yang sudah mengikuti ujian baik tingkat SD maupun tingkat SMP. Kiranya Tuhan memberkati agar mendapat sekolah yang diinginkan untuk melanjutkan pendidikannya. Kami berdoa juga bagi kami yang sudah ulangan, berkati hasil pekerjaan kami dan mendapat nilai yang terbaik. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk aktivitas kami 1 minggu ke depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Berkati kami juga dalam pertumbuhan dan permainan kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah cerita mingguan Sekolah Minggu Gereja Toraja dari Sekolah Minggu Jemaat Laharoi Balikpapan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. SMGT luar biasa.